Shalom para sahabat, berjumpa lagi dalam 3 Minute Way bersama saya Dewi. Ada seorang bapak ketika masih dalam kandungan sudah mengalami penolakan karena tidak dikehendaki kelahirannya oleh ayahnya. Selama masa kecil sampai dewasa, diperlakukan berbeda dengan saudara kandungnya yang lain. Dia terluka dan tanpa dia sadari mempengaruhi sikapnya terhadap anaknya sendiri setelah dia menikah. Secara jasmani, ia tampak gagah, tetapi hidupnya terbelenggu, terikat, terganggu, dan merasa tidak bahagia. Setelah bapak ini didoakan penyembuhan batin pada masa kandungan, dia mengatakan bahwa ada suatu kelepasan di dalam dirinya, suatu ketenangan dan ketentraman jiwa yang dia rasakan. Ia menjadi pribadi yang tenang dan tidak terganggu lagi dengan hal-hal yang dulu ia alami. Relasi dengan Tuhan dan sesama, terutama dengan anaknya pun menjadi lebih baik dari hari ke hari. Para sahabat, tak sedikit kita melihat atau mungkin pernah mengalami pengalaman-pengalaman negatif sehingga menyebabkan efek-efek yang tidak menyenangkan di masa sekarang. Jika batin kita terluka, biasanya responnya cenderung malah menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatan kita, bahkan mungkin sampai sulit dikendalikan. Akibatnya menyebabkan banyaknya benturan dalam relasi kepada sesama, juga hubungan kita dengan Tuhan. Apa itu luka batin? Luka batin adalah suatu peristiwa atau pengalaman yang sangat mengguncang atau menyedihkan, sehingga melukai perasaan atau batin kita dan sangat membekas di hati kita. Pengalaman tersebut bisa berupa pengalaman ditolak, ketidakadilan, atau tidak dicintai. Jika luka tersebut dibiarkan terus dan mengendap di dalam hati, maka dapat mempengaruhi jiwa kita dan dapat berlanjut mempengaruhi hubungan dengan Tuhan dan sesama. Luka batin dapat terjadi sejak di dalam kandungan ibu dan juga dapat dialami semua orang dalam berbagai tingkat usia, termasuk pada usia lanjut. Ada orang yang menyadari bahwa ia mempunyai luka batin dan mau untuk melepaskannya dan mengalami kesembuhan. Namun tak sedikit juga ada yang merasa ia baik-baik saja, tidak ada luka batin, namun merasa tersinggung jika diundang mengikuti retret penyembuhan batin atau pemulihan hubungan keluarga. Para sahabat, di rangkaian video kali ini, kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing dengan bantuan rahmat Tuhan. Apakah kita masih ada luka yang belum disembuhkan, yang menyebabkan seringnya terjadi benturan dengan keluarga dan sesama? Lalu, usaha-usaha apa yang dapat kita lakukan untuk kesembuhan batin ini? Ikuti terus rangkaian video kali ini di 3 Minutes Way. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.